Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Ulandari dengan NIM 121401320293. Saya berasal dari Ilmu Komunikasi Broadcast 4D. Baiklah, di sini saya akan memperjelaskan PPT saya, yaitu tentang implementasi teknologi komunikasi. Implementasi teknologi komunikasi adalah proses menerapkan teknologi komunikasi tertentu dalam teknologi ataupun sistemnya. Teknologi komunikasi dapat mencakup berbagai jenis media seperti telepon, email, pesan instan, video konferensi, dan lain-lainnya. Nah, implementasi teknologi komunikasi melibatkan langkah-langkah seperti memilih teknologi yang tepat untuk tujuan yang diinginkan. Karena menginstal perangkat lunak atau perangkat keras yang dibutuhkan, seperti infrastruktur jaringan. Dan juga menyediakan pelatihan bagi pengguna memastikan teknologi digunakan secara efektif dan bekerja secara baik. Nah, di sini juga terdapat tujuan utama dari implementasi teknologi komunikasi apa saja. Nah, di sini juga adalah untuk meningkatkan efisiensi. Nah, di mana meningkatkan produktivitas dan memudahkan komunikasi antar individu ataupun kelompok dalam suatu organisasi atau sistem. Di sini juga dapat membantu meningkatkan kolaborasi dan mempercepat waktu responnya, mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas layanan tersebut. Di sini juga terdapat beberapa langkah yang umum dilakukan dalam implementasi teknologi komunikasi. Antara lainnya yaitu yang pertama adalah analisis kebutuhan. Kenapa analisis kebutuhan? Melakukan analisis kebutuhan untuk menentukan jenis teknologi komunikasi yang dilakukan dengan bagaimana teknologi tersebut akan diimplementasikan. Nah, yang kedua yaitu ada pemilihan teknologi. Di sini maksud pemilihan teknologi adalah memilih teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi atau individu tersebut. Nah, di sini juga ada yang ketiga yaitu penggandaan peralatan. Maksud penggandaan peralatan di sini adalah membeli atau menyewa peralatan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan teknologi komunikasi tersebut. Nah, yang keempat di sini juga ada melakukan pelatihan kepada pengguna teknologi komunikasi tersebut adalah untuk memastikan mereka memahami dan dapat menggunakan teknologi komunikasi tersebut dengan efektif dan bekerja secara baik. Dan yang terakhir yaitu ada pengujian dan evaluasi. Melakukan pengujian dan evaluasi teknologi komunikasi setelah diimplementasikan dan memastikan bahwa teknologi tersebut berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan organisasi atau individu mereka atau yang dijalankan dengan secara baiknya. Di sini juga dalam dunia bisnis, implementasi teknologi komunikasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta memperkuat hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis mereka tersendiri. Namun, implementasi teknologi komunikasi juga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati, karena jika tidak dikelola dengan baik, teknologi tersebut mempengaruhi kinerja organisasi atau individu secara negatif dan tidak baik, atau hasil mereka yang tidak memuaskan. Di sini juga Terus selanjutnya kita di sini akan menjelaskan tentang implementasi teknologi komunikasi biasanya mempunyai persoalan sebelum dan
setelah penerapan teknologi itu sendiri. Karena apa ya? Karena mereka setelah menerapkan teknologi itu sendiri, mereka akan mengenalkan, melatih dan membiasakan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, jika sudah menjadi rutinitas, persoalan yang biasanya muncul adalah kurang percaya pada orang lain akibat mereka terlalu percaya pada teknologi itu sendiri. Dan mereka akan mengandalkan teknologi tersebut. Terus mereka kecenderungan menghabiskan waktu dengan teknologi itu. Di sini juga ada perspektif implementasi teknologi komunikasi bisa berlaku untuk individu, kelompok, atau organisasi. Nah, yaitu adalah contoh teknologi komunikasi yang sering diimplementasikan di berbagai organisasi, termasuk sistem email, platform kolaborasi seperti Microsoft Teams atau Slack, aplikasi perpesanan instan seperti WhatsApp, Line, dan Telegram, serta sistem video konferensi seperti Zoom atau Google Meet. Nah, implementasi teknologi komunikasi yang efektif dapat membantu meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan mempercepat aliran informasi dalam organisasi atau bisnis. Di sini terdapat teknologi komunikasi yang sering diimplementasikan di kelompok, antara lain yaitu ada seperti yang kita bilang tadi, juga ada aplikasi pesan instan. Terus pesan instan itu seperti WhatsApp, Telegram, ataupun lainnya ya, yang sering digunakan oleh kelompok untuk berkomunikasi dengan cepat dan efisien, atau disebut juga dengan efektif. Nah, yang kedua juga ada seperti yang tadi juga, platform kolaborasi. Platform kolaborasi seperti Microsoft Teams, Slack, atau Asana dapat membantu kelompok dan mengatur pekerjaan dan kolaborasi mereka dengan secara instan ataupun cepat. Nah, yang ketiga yaitu ada email. Email masih menjadi teknologi komunikasi yang penting, ya, karena untuk kelompok dalam berkomunikasi secara formal ataupun resmi. Dan yang keempat yaitu ada video konferensi. Nah, di sini juga video konferensi adalah yang dimaksud dengan teknologi video seperti Zoom, Skype, ataupun Google Meet, juga sering digunakan oleh kelompok dan berkomunikasi jarak jauh. Ini tidak jauh dari implementasi dari individu kita sendiri. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang faktor penentu implementasi teknologi. Yang pertama yaitu ada sistem sosial. Yang dimaksud dengan sistem sosial adalah aturan yang diakui, dilaksanakan, atau dijadikan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua yaitu tingkat kebutuhan masyarakat akan inovasi. Ini bagian yang sangat rasional dan wajar bahwa setiap implementasi teknologi komunikasi baru harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga yaitu ada tekanan pihak lain, dan yang keempat yaitu kesadaran individu. Nah, yang kelima ada kepentingan kekuasaan, yaitu seperti kekuasaan politik juga bisa jadi faktor penentu. Kita lihat misalnya seperti kasus kampanye yang sekarang. Nah, yang terakhir yaitu saya akan memberikan kesimpulan. Di dalam kesimpulan, implementasi teknologi komunikasi dapat membantu organisasi bisnis, kelompok, dan individu untuk berkomunikasi dengan lebih efektif, efisien, dan produktif dengan pilihan teknologi yang tepat, strategi implementasi yang baik, dan pelatihan karyawan yang memadai, serta integrasi dan sistem yang sudah ada. Teknologi komunikasi yang dapat membantu mempercepat aliran informasi, terus meningkatkan produktivitas, serta mengurangi biaya dalam organisasi ataupun bisnis. Nah, sekian dari presentasi saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.